sudah siap? Ya, hasil pekerjaan setiap kelompok, satu orang perwakilan setiap kelompok menempelkan di depan kelas, di papan tulis untuk kita lihat bersama. Kelompok A tadi tentang hewan ovipar, kelompok B kelompok hewan vivipar, kelompok C ovovivipar. Ya, masing-masing satu perwakilan di depan ditempel dulu. Oke, terima kasih. Iya. Ya, jadi ini hasil pekerjaan anak-anak kami yang sudah memisahkan atau mengkategorikan hewan-hewan yang saya berikan tadi gambar-gambar. Mana hewan ovipar sudah bisa dibedakan, mana hewan vivipar sudah bisa, ovipar sudah bisa dibedakan. Jadi dari sini kamu sudah jelas, nanti ingat beda hewan-hewan ini. Kamu pasti mengingat, karena kamu sendiri yang melakukan atau yang mengerjakan. Ya, jadi untuk selanjutnya kita membuat soal tertulis untuk kamu kerjakan. 5 saya buat soal pilihan berganda, kemudian ada nanti teks bacaan. Baca dulu nanti, setelah kamu baca dengan teliti, pahami alur cerita daripada teks tersebut. Seterusnya nanti kamu sambung apa ide pokok daripada bacaan yang sudah kamu baca. Untuk itu anak-anak kami kembali ke tempat duduk masing-masing. Tidak model diskusi lagi.
melihat hasil daripada pekerjaan kalian masing-masing, coba ditukar dulu, tukar. Ya, itu bisa pekerjaan kawannya. Tidak boleh tidak jujur, harus jujur ya. Karena kalau kita tidak jujur, itu nanti berdampak buruk bagi kita di masa yang akan datang. Jadi kejujuran itu sangat penting. Ya, nomor 1, periksa, benarkan kalau benar apa yang dibuat temanmu. Nomor 1, di datang. Nomor 2, A. Sudah. 3, C. 4, B. Baik. 5, B. Baik. Ya, ini kita lihat kelompok 2-nya. Dengarkan, kelompok 2. Tentukanlah ide pokok dari teks bacaan di bawah ini. Kita menentukan ide pokok. Ini nanti kalau menyimpang daripada yang saya bacakan, jauh dari situ, berarti disalahkan. Kalau mendekati, ya dibenarkan. Bisa kan? Bisa dipahami? Oke, saya baca ya. Ide pokoknya, pada waktu libur sekolah, Edo mendapat tugas dari guru untuk mengamati tumbuhan jagung di desa. Edo sangat senang karena tinggal di tempat yang berbeda dan melihat perkembangbiakan tanaman jagung kesukaannya. Setelah selesai mengamati tanaman jagung, Edo melaporkan hasil pengamatannya kepada gurunya. Ya, yang menyimpang jauh dari apa alur cerita yang saya bacakan, berarti itu disalahkan. Oke, jadi dari sini bisa kita lihat hasil dari yang dikerjakan. Oke, ditulis sebenarnya dulu pilihan ganda. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Bagus. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya. Jadi hasil daripada apa yang sudah kita pelajari, kalau saya melihat ini rata-rata 4, 5 pilihan ganda, yang kebanyakan 5. Kemudian menentukan ide pokok dalam bahasa Indonesia, ini rata-rata saya lihat mendekati atau benar. Oke, jadi sudah bagus. Apa yang kita pelajari hari ini, hasilnya memuaskan. Ya, tidak ada yang tidak mengerti lagi, karena hasil daripada lembaran kerja yang saya berikan, saya lihat sudah bagus. Ya, jadi itu yang kita harapkan. Jadi untuk itu kepada anak-anak kami, untuk selanjutnya model-model pembelajaran seperti ini harus kita lakukan di sekolah kita atau di kelas kita ini. Saya akan berusaha untuk melakukan cara-cara yang lebih baik, lebih modern untuk menarik minat kalian belajar. Ya, jadi saya harus membuat supaya kalian lebih berperan, bekerja, berpikir. Tadi di awal kita sudah mempermasalahkan jenis-jenis hewan ini, memecahkan permasalahan itu. Kemudian bisa kita simpulkan, oh berarti hewan ini golongan ovipar, oh ini golongan vivipar, ini golongan ovovivipar. Sudah bisa
bisa jelas kita ingat karena kamu sendiri yang melakukan. Jadi dari hasil penilaian saya tentang pekerjaan kalian sudah lumayan bagus, bukan seperti yang sudah kita lewati hari-hari yang lalu. Sekarang masalahnya ingat dulu ya, kenapa pemahaman kalian minim tentang menangkap pelajar? Itu biasanya keseriusan termasuk keseriusan kalian untuk belajar. Kemudian peran kalian untuk belajar kurang. Ini harus melibatkan kalian semua. Makanya setiap pembelajaran kami harus serius. Saya akan libatkan kalian dan mengajak, mengarahkan supaya kalian berpikir. Dalam pembelajaran ini sekarang begitu. Model sekarang harus begitu. Siswa yang berperan tapi dipandu oleh kami ini guru. Dengan memakai kita nanti IT seperti ini. Informasi teknologi komputer. Ya, ini kita terapkan juga supaya anak kami nanti supaya bisa mengikuti perubahan-perubahan yang akan datang. Kalau dulu kan seperti itu, saya ceramah, kalian diam, mendengarkan, karena kalian sudah lanjut. Ya, jadi untuk itu penilaian saya kalian sudah bagus dan ini dikumpulkan dulu, nanti akan saya buat penilaian untuk selanjutnya. Dikumpul dulu. Baik. Ya, terima kasih kepada anak-anak kami sekalian. Kalian sudah mengerjakan apa yang saya berikan dari materi yang sudah kita pelajari dan hasilnya tadi bagus. Ya, jadi cocok sekali kalau kita metode pembelajaran seperti ini tentang hewan. Sekarang begini, hewan ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi kita, juga tumbuhan. Hewan bisa kita konsumsi untuk bahan makanan, juga tumbuhan. Tumbuhan juga sangat bermanfaat, juga selain daripada untuk pernapasan kita. Ya, hari yang lalu pun sudah saya tanya apa manfaat daripada tumbuh-tumbuhan. Selain daripada untuk kita konsumsi sebagai bahan makanan kita, juga tumbuh-tumbuhan itu adalah mengeluarkan oksigen. Oksigen itu yang kita hirup untuk pernapasan kita. Kemudian kita keluarkan CO2 atau karbon dioksida. Itu berulang-ulang, ya. Jadi itu dari mana kita dapat? Dari tumbuh-tumbuhan. Ya. Kita hirup oksigen dari tumbuh-tumbuhan, kita keluarkan CO2 atau karbon dioksida ini. Itu sangat dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan juga. Makanya ada saling ketergantungan. Ya, dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan apa yang kita keluarkan dari pernapasan kita, kemudian kita sangat membutuhkan oksigen dari tumbuh-tumbuhan. Juga hewan itu sangat bermanfaat bagi kita. Seperti yang sudah kamu lihat tadi, seperti ini, ya, ayam. Selain daripada dagingnya, kita juga memakan telur. Siapa di sini tidak pernah makan telur? Semua kan? Ya. Jadi kalau telur itu juga bermanfaat dari kita. Jadi untuk menambah pengetahuan kita bersama, terutama kepada anak kami, pelajaran kita hari ini, kita lihat dulu dari video ini. Ya, diperhatikan ya. Untuk menambah pengetahuan anak kami, lihat video kita ini. Assalamualaikum. Video kita kali ini akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Akan menggunakan untuk penelitian. Ya.
menyelamatkan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu sangat berguna untuk kelangsungan hidup manusia di dunia ini. Kita tidak boleh memusnahkan satu jenis hewan. Ya, kalau dia musnah berpengaruh dengan kehidupan hewan yang lain. Ya, jadi seperti rantai makanan. Kalau kita habisi atau kita musnahkan tikus di sawah, maka yang berkembang biak adalah ular. Nah, jadi ada rantai hubungannya atau rantai makanan. Kalau kita musnahkan ular, yang berkurang adalah elang, kan begitu. Karena
ular memakan elang. Elang memakan ular, maaf ya. Elang memakan ular, kemudian ular memakan tikus. Jadi kalau sama sekali tidak ada tikus, itu berkurang juga dengan ular, karena dia kurang banyak makanan. Nah, jadi dia ada saling ketergantungan. Jadi maka kita harus menyelamatkan, menjaga itu semua. Kita adalah makhluk tertinggi ciptaan Tuhan. Ya, jadi kita berpikiran, punya hati, maka kita harus menjaga atau melestarikan ini semua. Ya, lestarikan itu semua. Kalau saya lihat ya, rumah saya ini kan dekat di sekolah kita. Kenapa saya seperti perempuan suka menata pekarangan rumah? Coba lihat, nanti lewat ke depan rumah saya, betul atau tidak? Ya, bunga-bungaan saya tata. Bukan jadi perempuan saya, katanya perempuan yang suka dengan bunga, saya juga suka. Nah, jadi kita harus cinta dengan alam semesta. Tumbuh-tumbuhan saya cinta sama tumbuh-tumbuhan. Hewan, kalau memang dia tidak mau, contoh ular, mau mematuk saya, itu pernah saya lihat, saya biarkan dia pergi. Nah, karena ada manusia seperti itu. Anak-anak sering saya lihat, dilihat katak. Kenal katak? Ah, itu sering kita lihat di halaman sekolah kita ini kan. Datang dia, tak apa salah kataknya kita tidak tahu, disepak itu. Berarti dia tidak punya hati. Kita harus menjaga itu semua. Kita ciptaan Tuhan adalah makhluk tertinggi. Ya, maka kita itu menyelamatkan itu semua. Selagi masih bisa, ya, kecuali kita mau buat rumah, itu tempat kita berteduh, ya. Kayu harus dijaga, jadi tidak perlu diambil kayu. Boleh, tapi kita pergunakan seperlunya. Itu makanya ada juga itu yang mafia-mafia itu, perambahan hutan itu sebenarnya sudah merusak lingkungan ini. Kalau kita di sini di kampung kita ini tidak ada seperti itu. Yang mau buat rumah kita, ya kita tukang kayunya. Ya, itu dalam agama sudah kita pelajari itu. Kita berhak mengelola kekayaan alam ini. Di undang-undang juga begitu. Tapi kalau kita pergunakan berlebihan, dampaknya itu nanti sama kita. Coba, dulu ini masih dekat kampung ini, masih hutan ini. Sekarang sudah jauh, dibuat oleh masyarakat menjadi perladangan. Yang sering terjadi apa? Ya, erosi, tanah longsor, banjir bandang. Makanya kita sebagai manusia menjaga itu semua. Tidak boleh asal-asal babat tanpa pikiran atau tanpa pertimbangan. Jadi anak-anak kami, ini kan generasi bangsa ini. Kalau generasi bangsa itu harus dipikirkan itu semua. Kalau kami ini sudah tua ini, saya sudah 55 tahun 4 bulan. Kalau umur manusia, coba kamu ingat orang-orang tua atau nenekmu, nenek kita, kalau sudah 70 sudah sakit-sakitan itu, tidak bisa lagi bekerja, makan mau yang enak-enak kan gitu, bekerja tidak bisa lagi. Ya, jadi pada anak kami. Apa materi kita hari ini? Saya simpulkan dulu ya. Materi kita menyelamatkan atau keselamatan makhluk hidup. Keselamatannya itu di tangan siapa? Di tangan manusia. Jadi manusia itu maunya, harapan saya kepada anak kami semua harus berpikir yang bagus nanti. Pada tahun kita ini setelah para SD masuk ke SMP, SMA, ke perguruan tinggi nanti, ternyata kamu nanti menjadi anak yang berhasil. Semoga ya, kamu menduduki jabatan di negara ini, negara kita ini,
kamu lakukan yang terbaik. Jangan untuk memperkaya diri sendiri. Tidak boleh. Itu marah Sang Pencipta. Boleh. Ya, yang baguslah. Ya. Jadi untuk itu keselamatan makhluk hidup itu di tangan siapa? Di tangan manusia. Jangan pergunakan itu hanya untuk memperkaya diri sendiri. Tidak boleh. Jaga keselamatan makhluk hidup. Baik tadi hewan yang sudah kamu pelajari tadi, baik tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan sekarang sudah banyak yang punah. Di daerah kita ini saja sudah banyak. Kayu dalam bahasa Pak, meranti yang kita kenal dalam bahasa Indonesia kayu meranti. Dulu di sini kan banyak. Ini di gunung ini. Sekarang ada lagi. Itu dijual orang-orang yang berkepentingan. Harimau ini dekat-dekat kampung ini, bahkan manusia pun di kampung ini pernah dimakan harimau. Karena berdosa. Nah, kenapa? Nah, mungkin kalau di daerah kita ini dulu pegunungan itu banyak terjadi seperti itu. Banyak melakukan dosa dimakan harimau. Itu yang menghukum. Karena hukum-hukum seperti sekarang ini belum ada. Ya, dimakan harimau kalau memang berdosa. Ya, oke. Untuk itu ingat bahwa kita menjaga keselamatan makhluk hidup, baik tumbuhan baik hewan. Oke, jadi dari situ ingat anak-anak kami, pembelajaran kita hari ini bahwa kamu di tangan kamu tanggung jawab untuk menjaga keselamatan makhluk hidup. Ya, jadi itu supaya disampaikan oleh anak-anak kami. Kemudian untuk hari ini demikian dulu pembelajaran kita. Seperti biasanya, saya sudah memberikan penguatan supaya kamu ingat dan kamu lakukan di masa yang akan datang. Seperti biasa, sebagai bangsa, sebagai anak bangsa, kita menyanyikan lagu wajib. Rasa nasionalisme kita. Terima kasih Tuhan kiranya Engkau telah menerima pelajaran kami pada hari ini. Semoga kiranya pelajaran yang kami terima dari Bapak Ibu guru kami masukkanlah ke dalam hati pikiran kami. Dan saya akan membawakan doa dari beragama Muslim. Doa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma wa amalan sholihan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Terima kasih ya Tuhan, doa yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru kami, kiranya itu bekal masa kehidupan kami. Amin. Amin. Oke, terima kasih.
Nah, baik, untuk hari ini sekian dulu pelajaran kita, dan di jam berikutnya nanti akan kita terima dari guru ya Bapak Ibu yang lain. Ucapkan terima kasih kepada anak kami, dan ingat bahwa tanggung jawab kita di bumi ini adalah menyelamatkan seluruh bangsa. Sekian, terima kasih.